Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai zat adiktif, khususnya jenis-jenis zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus, atau ketagihan. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada dalam kopi dan tein yang ada di dalam teh. Setelah minum kopi, biasanya orang akan merasa lebih segar disebabkan oleh kerja kafein. Pernahkah kamu mendengar bahwa orang yang terbiasa minum kopi kemudian tidak minum kopi akan merasa pusing? Gejala itu menunjukkan seseorang mengalami ketergantungan. Selain kafein, masih banyak zat adiktif lainnya. Zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan. Misalnya, heroin atau putau, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Misalnya, morfin, petidin, dan metadon. Barang ini tidak boleh dibeli dan digunakan tanpa resep dan pengawasan dari dokter. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Misalnya, kodein. Penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan, sehingga penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda. Hindarilah dan jauhi zat-zat yang terkait dengan narkotika. Zat lain yang juga berbahaya adalah psikotropika. Zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, orang yang sulit tidur, bila meminum obat tidur golongan psikotropika, dapat menyebabkan tidur nyenyak. Oleh sebab itu, penggunaan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Misalnya, ekstasi atau MDMA, metildioksimetamfetamin,
LSD atau lysergic acid diethylamide, dan STP atau DOM, dimetoksi alpha dimetilpenetilamina. Psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Misalnya, amfetamin, metamfetamin, phencyclidine, dan Ritalin. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Misalnya, pentobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Misalnya, diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, florazepam, dan nitrazepam. Selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Beberapa contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika, misalnya alkohol, nikotin, dan kafein. Jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol atau C2H5OH. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Oleh sebab itu, orang yang mabuk tidak boleh mengendarai kendaraan. Selain etanol, salah satu jenis alkohol yaitu metanol yang biasa digunakan pada industri sebagai pelarut zat tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, metanol dikenal juga dengan nama spiritus. Zat ini sangat beracun dan bila terminum dapat memutuskan saraf mata, sehingga orang dapat menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Akibatnya, orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Namun demikian, merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Coba kamu perhatikan kemasan rokok. Pada kemasan rokok terdapat peringatan, merokok dapat membunuhmu. Kafein merupakan zat yang secara alami terdapat dalam kopi. Selain ditemukan dalam kopi, kafein juga ditemukan pada teh dan dikenal dengan nama tein. Namun, kadarnya tidak sebanyak kafein dalam kopi. Meskipun kafein merupakan zat psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam penggunaannya. Umumnya, kopi dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk. Hal ini disebabkan karena kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Mengkonsumsi kopi tidak dilarang, tetapi
tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Rokok. Peringatan tentang bahaya merokok sering kita dengar. Bahkan pada kemasan rokok tertulis dengan jelas bahwa merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tetapi, mengapa pengguna rokok masih saja tidak menghiraukannya? Sebatang rokok mengandung sekitar 4.000 zat kimia. 43 diantaranya merupakan senyawa beracun dan karsinogenik atau pemicu kanker, diantaranya aseton atau bahan utama penghapus cat, amoniak atau bahan pembersih lantai, dan hidrogen cyanida atau gas racun untuk eksekusi mati. Bahan kimia utama yang terdapat dalam rokok diantaranya nikotin, karbon monoksida, dan senyawa kimia dalam tar. Nikotin merupakan zat kimia perangsang yang dapat merusak jantung dan sirkulasi darah dan membuat pemakai nikotin menjadi kecanduan. Pada sebatang rokok terdapat kadar nikotin antara 8-12 mg. Penggunaan nikotin pada dosis rendah menyebabkan tekanan darah naik, sakit kepala, meningkatkan sekresi getah lambung yang menyebabkan sakit maag, muntah-muntah, dan diare. Sedangkan penggunaan nikotin dalam dosis tinggi menyebabkan keracunan, kejang-kejang, kesulitan bernafas, dan berhentinya kerja jantung. Karbon monoksida atau CO merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna senyawa karbon. Merokok merupakan salah satu contoh pembakaran tidak sempurna yang menghasilkan asap putih atau partikel karbon dan karbon monoksida. Hemoglobin atau Hb lebih mudah mengikat karbon monoksida atau CO daripada oksigen atau O2. Kadar CO tinggi berarti Hb mengikat CO makin banyak, sehingga oksigen yang dapat diikat dan dibawa Hb dalam aliran darah makin berkurang. Hal ini mengakibatkan jantung bekerja lebih keras agar darah mampu mengikat oksigen. Keracunan karbon monoksida dapat menyebabkan kematian. Jika ibu hamil mengisap asap rokok, dapat mengganggu perkembangan janinnya, bahkan bisa menimbulkan cacat. Tar adalah zat yang terdapat pada tembakau yang berbentuk seperti aspal. Tar dihasilkan oleh rokok dan tembakau untuk menyisik atau sugih. Para perokok dan penyisik akan mempunyai gigi yang berwarna hitam akibat endapan tar tersebut. Jika tar ikut masuk ke dalam tubuh, maka akan melekat pada paru-paru, terutama pada gelembung udara dan tenggorokan. Endapan tar ini akan mengganggu kerja paru-paru, sehingga terbentuk flek atau noda pada paru-paru yang akhirnya dapat menyebabkan kanker paru-paru. Orang dikatakan perokok sangat berat jika mengkonsumsi rokok lebih dari 31 batang per hari dan selang merokoknya 5 menit setelah bangun pagi. Perokok berat menghabiskan rokok 21-30 batang sehari dengan selang waktu sejak bangun pagi berkisar antara 6-30 menit. Perokok sedang menghabiskan rokok 11-21 batang dengan selang waktu 31-60 menit setelah bangun pagi. Sedangkan perokok ringan menghabiskan rokok sekitar 10 batang dengan selang waktu 60 menit dari bangun pagi. Bahaya rokok juga tidak hanya dirasakan oleh si perokok atau perokok aktif, tetapi juga merugikan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang tidak merokok tetapi ikut menghirup atau mengisap asap rokok disebut perokok pasif. Perokok pasif beresiko mengalami kanker paru-paru, serangan asma, dan penyakit pernapasan yang lain. Oleh karena itu, bagi yang bukan perokok, disarankan untuk menghindari keinginan untuk mencoba merokok dan hindari tempat-tempat di mana orang bebas merokok.